tahun kemarin tuh kita masih ada 6 induk yang sering mendarat di sini ya. Tahun kemarin-kemarin. Tahun kemarin. Tapi saya kaget ketika tahun ini kita hanya mendapatkan satu. Satu, berarti benar-benar udah nggak mau kasih lagi kapok gitu guys. Bahwa populasi penyu itu juga bukan mati karena tindak laku manusia yang di sekitarnya. Adapun jenis sampah ya, terutama sampah plastik. Karena kita sering menemukan tuh penyu yang kena jaring layang, terus kita didiamin di konservasi itu, kita tunggu pupnya itu banyak plastik ternyata. Iya. Ada hadiah ya dari gua dan Garda Animalia untuk penangkaran penyu batu hiu Pangandaran untuk melengkapi fasilitasnya ya. Semoga kedepannya dengan hadiah ini pelestarian penyu di sini meningkat, hasilnya outputnya makin bagus lagi. Jadi kita buka barang-barang aja ya. Kita langsung buka aja barang-barang Kang. Jadi ini di zaman orang-orang lagi berburu penyu, ya, menjualkan betul. penyunya dari mulai Dimanfaatkan, anggota tubuhnya digunakan, konsumsi gitu diedarkan. Ini Bapak ini malah sebaliknya. Oh, ini kolamnya. Oh, ini penyunya. Ya, di sini ada beberapa penyu. Ini penyunya sakit apa, Pak? Ini jenis penyu sisik, dia kena tumor. Oh, tumor ini. Aduh, kasihan banget. Oke, guys, sekarang kita mau melepaskan tukik ke laut, guys. Pelepas liaran tukik ke laut nih. 1000 tukik yang kita lepas hanya satu menjadi penyu dewasa. Oh, gitu. Ya. 3, 2, 1. Lepasin, guys. Ini tempat penyemayan ya. Kita punya bank bibit hijau nih di Pangandaran itu kan. Oke, oke. Jadi fungsinya untuk menanam kembali pesisir laut yang gundul. Dampaknya kalau misalkan pesisir laut gundul apa, Pak? Abrasi? Yang jelas terasa itu abrasi ataupun bagi pemukiman sendiri itu kan angin, Ya. uap seperti apa itu kan langsung masuk ke masyarakat ya. Masyarakat. Oh, oke, oke. Itu Dan perlunya terutama tanaman. kalau kita tuh lebih di konservasi penyu itu adalah di mana penyu itu mendarat itu kan harus ada penahan ya. Iya. Penahan untuk keseimbangan secara ekosistemnya. Mungkin ketika penyu hijau mendarat harus ada hutan pandan. Oh, jadi nggak cuma pasir doang ya? Betul, Harus ada ya hutan pandan bukan kayak pasir gitu. doang. Ya. Dan juga menjaga ketika intensitas cahaya terlalu masuk ke laut. Itu nahan pakai tanaman, guys. Ya. Terima kasih Om Asad sudah datang kemari ya. Sama-sama. Kita ngebantu kita. Kang, sama-sama. Kita bersyukur banget masih ada orang yang peduli. Sama-sama. Apa Saya yang harapannya semoga teman-teman lebih ke masyarakat Iya. sadar akan pelestarian penyu, konservasi Betul. penyu. Gitu. Karena kesadaran itu tidak bisa dipaksakan. Nah, kan? itu dia. Nggak bisa dipaksain, harus Iya. dari dalam hati Harus dari sendiri. dalam hati. Tapi tahun-tahun sekarang masa sih kalian masih nggak ngerti tentang konservasi alam gitulah. Iya. Kita harus berkontribusi, udah banyak yang punah. Betul. Kemarin harimau seperti udah banyak yang mati. Masa sekarang kita masih nggak aware sama Iya. kekayaan alam kita, sedangkan Indonesia itu mega biodiversity, guys ya. Jangan sampai kita menyesal di kemudian hari. Nah, ini ada 2 jenis tanaman yang kita sengaja semaikan dan tumbuh nanti untuk bisa ditumbuh-kembangkan di pinggir laut ya. Oke, siap. Pemanfaatannya itu mungkin silakan Piki jelaskan. Jadi di sini kan ada 2 jenis tanaman, yaitu pertama tanaman pandanus atau pandan laut, sama ada Barringtonia atau butun. Memang 2 tanaman ini fungsinya di konservasi penyu itu sebagai pelindung meredam polusi suara dan polusi cahaya. Karena sepanjang pantai ini adalah titik penurunan penyu dan sepanjang pantai ini pun pinggir pantainya langsung jalan gitu. Jadi ketika tidak ada vegetasi pantai atau tanaman-tanaman Sebagai ini, peredam ya. sebagai peredam gitu, karena perlu diketahui juga bahwa penyu ini sangat sensitif gitu ketika sedang melakukan peneluran, yaitu sensitif terhadap cahaya dan juga suara. Nah, fungsi dari 2 ini adalah itu untuk meredam gitu, polusi cahaya dari jalan dan juga polusi suara dari kendaraan yang lewat. Nah, kalau misalkan polusi suara kita bisa paham teman-teman, tapi kalau polusi cahaya itu maksudnya gimana sih? Nah, jadi penyu ini memang dia sangat sensitif terhadap cahaya ketika ingin bertelur. Oh. Ya, jadi batas maksimal intensitas cahaya yang bisa diterima oleh penyu ketika dia ingin bertelur itu hanya 1 lux. Dan 1 lux ini sama dengan ketika bulan purnama sedang terang-terangnya gitu. Jadi ketika lebih terang daripada itu, maka penyu nggak mau nih, nggak nyaman, terganggu. Lebih gitu. dari cahaya itu lebih Ya, Dan dia bertelur malam hari kan ya? malam hari. Ada Jadi alasan nggak kenapa dia malam hari? Apakah emang menghindar predator atau emang dia biar nggak panas
sih gitu, kayak gua kepanasan nih atau gimana? Ya mungkin naluri dia gitu sebagai untuk menghindari predasi gitu, untuk dia dan telurnya juga. Dan edukasinya itu guys ya, biar kita mengurangi polusi suara sama cahaya juga, dan emang ekosistemnya emang harus ada tanaman ya. Dan itu juga Ternyata Pak, saya sedikit nambahin ya, pandan itu juga kan mengatur suhu ketika telur itu tertanam di bawah pohon pandan. Oh gitu, Ya, ngatur suhu. itu bisa mengatur suhu gitu kan. Kalau ibaratnya seperti alami kan harus jantan betina itu harus benar ya, stabil gitu kan. Kalau kita cuma di pelestarian semi alami. Secara alam mungkin yang mengatur suhu pasir dan kedalaman itu adalah pohon pandan. Pohon pandan itu sendiri. Oh, jadi untuk mengatur suhu pasir. Iya. Saya pernah dapat informasi kalau misalkan ada beberapa jenis tanaman yang akarnya kalau misalkan dia ada telur penyu di dalamnya, dia Iya. malah menyerap nutrisi. Iya. Alhasil si telurnya itu akan jadi tinggal cangkang. Itu Iya. tanaman apa aja ya? Seperti Bunga bunga apa? koek, kembang koek. Kalau di sini Pak dibilang kembang koek. Kembang Iya, koek. iya. Kembang koek. Iya. Oh, itu parasit ya untuk Iya. penyu. Kalau pandan kan tadi selain suhu juga bisa ngatur kelembapan juga Iya. gitu. Karena katanya kalau penyu itu penentuan jantan betina ini dari suhu ya. Dari suhu. Iya. Dari suhu ya. Kalau panas dia betina, Betina, kalau kalau jantan dingin. dia 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 dingin. Kalau dalam jantan. Oh, kalau dalam jantan Lebih karena dia dalam lebih ya? dingin ya. dingin. Karena kan kalau telur itu penyu bertelur kan kayak silinder gitu Betul, ke bawah ya, ke bawah, ya, lubang, vertikal. Jadi yang paling dingin dia bawah yang paling dingin kan, Iya. itu jadi jantan. Jantan. Paling atas Dominan ini jantan. makin panas itu jadi betina. Kok bisa gitu lucu guys ya, kalau reptil emang katanya begitu ya tergantung suhu. Nah itu sekarang kita untuk melindungi telur penyu salah satu kegiatannya adalah penanaman pandan ya guys. Ini penting, ternyata kita nggak cuma butuh pasir untuk penyu bertelur, tapi ada juga tanaman guys. Jadi kita langsung kita tanam. Let's go. Ini baru tahu gue padahal kayak gitu guys ya. Ternyata penyu itu bertelur nggak sesimpel itu, nggak seinstan itu ya. Dia ternyata sangat sensitif, banyak faktor-faktor yang bisa mengganggu penyu tersebut. Salah satunya polusi suara, ya polusi cahaya, ya manusia yang membangun di sini dan tidak memikirkan dampak lingkungan ya, itu kan juga mengganggu penyu gitu. Makanya kita ada gerakan nih guys, kita campaign bahwa penyu itu di sini harus lebih banyak lagi, harus lestari lagi kayak dulu. Oke, jangan sampai habis. Jadi tadi dikasih tahu kalau Oh, ternyata populasi penyu sekarang tuh lebih dominan betina. Oh gitu. Makanya gimana tadi Fik? Ya kalau untuk Berarti sekarang pada poligami gitu. penyu tuh poliandri. Oh poliandri dia? Iya, poliandri. Oh Jadi- ceweknya yang punya. Oh. Ya, rasionya 1:3, 1 betina, 3 jantan. Tiga jantan. Ya mungkin salah satu faktornya juga karena perubahan iklim itu kan Jadi semakin panas, jadi semakin banyak betina. Karena memang kita juga ketika ada penyu yang terdampar di sini itu lebih banyak betina yang ditemukan. Berarti rasanya udah nggak cocok mbak sekarang ya? Iya. Banyak betina nggak bisa. Dan tadi kenapa banyak telur yang ditemukan tapi dia tidak dibuahi? ya? Dibuahi. Iya nggak ada jantan ya kan? Iya, nggak ada jantannya gitu. Bisa aja kalau penyu bertelur berapa ratus ekor? Jadi kalau dari satu penyu aja, penyu, dari satu induk penyu itu tuh dia paling sedikit 3 fase. 3 fase? 3 fase peneluran. Jadi fase pertama itu kalau penyu hijau, kasus penyu hijau adalah paling banyak itu 150. Nanti 2 minggu setelahnya, fase kedua itu tuh sekitar 100. Itu tempatnya sama? Enggak, beda? Titiknya Lubang nggak jauh sama? beda. Enggak ya? Beda lubang tapi daerahnya? Daerahnya masih sama. Terus yang ketiga itu bisa udah di bawah 100. Oh, mungkin Entah gitu. 80 atau 70 gitu. Nah, itu juga kita bisa mengetahui nih yang bertelur tuh ini penyu yang sama atau yang beda karena dilihat dari jumlah telur. Oh gitu? Ya, Oh keren guys, bisa tahu loh ini telurnya siapa nih? iya, gitu. ketahuan penyu yang sama atau beda Dari gitu. jumlah itu? Dari jumlah juga karena beda-beda gitu. Ataupun setiap spesies juga beda jumlah telurnya. Telurnya. Atau kalau bentuknya sama nggak? Kalau bentuk sama Mirip-mirip ya? Mirip. Beda, hanya ukurannya beda. Iya, yang beda ukurannya gitu. Ukuran doang, berarti harus benar-benar spesifik, harus paham benar. Iya. Paham benar. Nah pertanyaan lagi, kalau misalkan satu daerah, satu landasan itu bisa berapa penyu yang bisa dia bertelur? Di tahun kemarin tuh kita bisa masih ada 6 induk yang sering mendarat di induk? sini ya. Tahun kemarin-kemarin. Tahun kemarin. Tapi saya kaget ketika tahun ini kita hanya mendapatkan satu. Satu, yang- berarti benar-benar udah nggak mau kasih lagi Betul. kapok gitu guys. Ada itu masalah. nggak tahu bermigrasi ataupun kenapa nggak tahu. Mungkin harus kita tahu juga ya bahwa populasi penyu itu juga bukan mati karena tindak laku manusia yang di sekitarnya. Adapun jenis sampah ya, terutama Nah. sampah plastik. Karena kita sering menemukan tuh penyu yang kena jaring layang, terus kita didiamin di konservasi itu, kita tunggu pupnya itu banyak plastik ternyata. Iya. Dan kabar yang saya dapatkan, koreksi ya, ada yang tertangkap karena memang sengaja dijaring dan Iya. ada juga bekas jaring ya. Itu besar juga, maksudnya jumlah yang tertangkap dari bekas jaring ini. Ghost net kalau nggak Iya, salah namanya. iya, ghost fish ya. Ghost fishing. Banyak. Kalau di sini kayaknya
jarang ya, Oh. kecuali memang kena aktivitas nelayan nggak sengaja. Tapi nelayan sini udah sadar bahwa penyu itu dilindungi atau Siap. mereka masih pada nakal, Pak? Hampir kami setiap saat menyadarkan mereka, tapi Iya, untuk itu. kesadaran itu kan tidak bisa dipaksakan tetap ya. Betul. Tugas kita yang penting edukasi, yang kasih tahu loh. Jadi teman-teman, ini adalah teman-teman nelayan, betul Bapak? Iya, betul. Yang sudah didampingi oleh teman-teman dari Pusat Konservasi Penyu Batu Hiu Pangandaran. Apa sih yang sudah Bapak-Bapak sekalian lakukan dan masyarakat sekitar ini untuk mendukung upaya konservasi penyu ini? Dukungannya untuk pelestariannya mungkin dari ekosistem perteluran. Kalau musim kawin mungkin dia agak mengurangi untuk mengkonsumsi. Biasanya kan dia konsumsi, sekarang udah ada aturan. Kebetulan kita di sini bikin kelompok, bikin aturan ya untuk yang sekarang ini alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Kalau dilihat dari pakaiannya ini ada CAPS. Iya. Boleh cerita dikit apa itu? CAPS atau? CAPS itu CAPS. mungkin untuk kelompok kami yang berpelestari penghijauan mungkin ya, yang iya, kami iya. dipimpin oleh Akurdi. Kami sangat berterima kasih sekali karena dari dulu kami pengen menghidupkan lahan hijau kembali yang keadaan sekarang mungkin bisa diketahui gundul, gersang. Ya mudah-mudahan dengan adanya kelompok kami bisa kembali untuk menghidupi pesisir pantai. Sehingga ntar juga semoga dengan banyaknya landasan penyu di sini dan banyak konservasi penyu di sini itu akan menjadi daya tarik masyarakat juga untuk ekowisata gitu ya. Karena di Indonesia kan kita udah tahu kita bahwa alamnya kaya banget nih. Nah, tinggal kita gimana kelolanya, lestarikan ya biar wisata tuh kesini kayak saya orang Jawa Barat walaupun ke Pangandaran wisata juga pengennya ke kegiatan konservasi. Salah satunya pelepasan tukik gitu. Kalau misalkan di sini nggak ada tukik lagi, orang juga udah daya tariknya berkurang udah pasti. Karena salah satunya orang-orang sekarang lagi tertarik sama kegiatan konservasi buat alam, berkontribusi buat alam. Jadi saya harap Bapak juga di sini bisa edukasi masyarakat sekitar, saling mengingatkan lah ya bahwa masih ada sumber lain yang bisa kita manfaatkan selain penyu. Dalam arti kata untuk konsumsi bisa ikan gitu kan. Yang lain penyu mah biar di alamnya jangan diganggu. Kita langsung ke kegiatannya untuk menanam pohon. Kita langsung lanjutan lah. Let's go guys. Penanaman pohon pandan nih. Pandanus. Pandanus bersama CAPS, bersama Kang Kurdi dan bersama dari Garda Animalia guys. Nah, dulu di sini hutan pandan. Oh di sini, Iya. pandan. Asal banyak pandan kayak gini. Iya, pandan, Itu pohon-pohon. dicabutin atau emang mati sendiri? Ketika pembangunan jalan dihabisin semua, Oh dia. Oh. Iya. dibongkar. Oke guys, sekarang gue mau nanam pohon Baritonia namanya nih. Ini kalau kalian ke daerah sini guys, nih ini pohon gua dan teman-teman Garda Animalia yang menanam Batu Hiu Pangandaran guys. Semoga ini lestari guys, mantap. Oke guys, tadi kita udah tanam pohon ya di sebelah sana. Sekarang kita langsung ke akhir acaranya. Gua nih sama Garda ada hadiah buat penangkaran penyu Batu Hiu Pangandaran. Hadiah untuk melengkapi fasilitas penyu di sini ya. Karena kan penangkaran penyu, jadi kita bantu melengkapi fasilitasnya. Jadi kita mau ambil dulu barangnya, semi surprise lah. Kita ambil barangnya, kita kasih barang-barang guys. Let's go, kita ambil barangnya. Oke guys, ini ada hadiah ya dari gua dan Garda Animalia untuk penangkaran penyu Batu Hiu Pangandaran untuk melengkapi fasilitasnya ya. Semoga kedepannya dengan hadiah ini pelestarian penyu di sini meningkat, hasilnya outputnya makin bagus lagi. Jadi kita buka barang-barang aja ya. Kita langsung buka aja barang-barang Kang. Jadi ini inkubator. Ini ada inkubator buat penyu produk Indonesia lokal tapi kualitasnya bagus ini.
Harga juga lumayan untuk proses ini. Semoga penyu-penyu yang diselamatkan telurnya possibility atau kemungkinan menetasnya lebih besar lagi karena ini terkontrol ya dibanding kalau misalkan di pantai takutnya ada yang ngambil atau enggak curah hujan tadi kan cuaca alam itu pengaruh. Kalau di sini kemungkinan menetas lebih besar. Jadi ini yang kita kasih dari gua dan juga dari Animalia. Disupport juga sama penangkaran dari yang gua ya, Bandung Water Park. Mungkin dari Siva ada yang mau sampaikan ke Harapannya sudah terwakilkan semua oleh Kak Alcet ya. Semoga semakin terfasilitasi, posibilitas penyu-penyu yang jadi juga semakin banyak dan populasinya juga semakin meningkat ya Kak ya. Oke, amin. Ya kemarin kita kedatangan Kang Visi punya rencana juga untuk acara di Batu Hiu. Kebetulan waktu itu judulnya masih Sirip Kebebasan ya. Oh iya, terbiasa. Makanya saya ngambil tema dari itu dan saya bikin karya ya. Bagus banget. Karya guys. lukis. Kita ada 13 ekor tukik. Sesuai yang kita lepas Iya. tadi. Yang gue bingungnya hebatnya tukik ya. Kok bisa tahu sih? Dia kan atas di dalam pasir ya. Dan vertikal gitu banyak kan kayak silinder gitu tempatnya. Kok bisa tahu permukaan pasir tuh di atas? Padahal kan dia begitu atas kan ada posisinya yang terbalik, ada yang lagi miring gitu. Kenapa nggak ke bawah, ke pinggir gitu? Kok bisa tahu bawah ke atas gitu? Hebat ya. Emang ciptaan Allah tuh luar biasa. Terima kasih banyak Kang Intisan. Ya. Oke guys, sudah beres ya kegiatan kita hari ini. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton. Semoga dapat pencerahan guys ya tentang penyu. Kita juga ngasih edukasi banyak bareng sama Garda juga. Semoga Batu Hiu Pangandaran ini bisa mengkonservasikan penyu lebih banyak lagi. Tingkat kesuksesannya lebih banyak lagi dan masyarakat sekitar sadar akan penyu. Jadi makin peduli akan penyu laut. Terima kasih banyak sekali lagi Kang Ya. Kurgi. Sama. Turun ya, turun. Turun. Terima kasih banyak. Jadi teman-teman, thank you nonton. Jangan lupa di like, comment, subscribe, dan share dalam bentuk mendukung channel gue. Buat teman-teman sekali lagi kalau Pangandaran bisa langsung datang aja ke Batu Hiu Pangandaran. Penangkarannya ini jalan apa Pak? Ya, kita ke Batu Hiu. Jalan wisata Batu Hiu. Nanti tanyanya jadwalnya siapa tahu ada pelepasan tukik, kalian bisa ikutan berkontribusi dalam kegiatan konservasi penyu. Thank you guys. See you next video. Bye bye.